Tapi ada lagi yang lebih luar biasa. Ada satu tumbuhan di negeri ini yang Allah ciptakan yang penuh dengan kandungan asam amino yang sangat-sangat lengkap, dan kemudian ditambah lagi dengan lemak yang ada pada tumbuhan tadi itu. Lemaknya sama juga dengan lemak yang ada pada minyak zaitun, ditambah lagi dengan satu kandungan yang ada pada tumbuhan tadi yang bisa berperan sebagai anti kanker, namanya selenium. Tumbuhan ini namanya apa? Kelor. Kelor, atau yang dalam bahasa Latin dikenal dengan nama Moringa olivera, merupakan jenis tanaman tropis yang sangat mudah dikenali dari ukuran daunnya yang kecil. Tidak hanya itu, pohon kelor juga sangat mudah tumbuh pada tanah yang bisa dikatakan tidak terlalu subur. Sejak dahulu, kelor sudah digunakan baik untuk pengobatan tradisional maupun jamu. Faktanya, daun kelor memang banyak mengandung zat yang sangat baik untuk tubuh. Tak heran organisasi WHO menobatkan pohon kelor sebagai miracle tree setelah menemukan manfaat penting daun kelor. Lebih dari 1.300 studi, artikel dan laporan telah menjelaskan tentang manfaat kelor dan kemampuan dalam penyembuhan penyakit. Yang penting adalah dalam menghadapi permasalahan wabah penyakit dan masalah kekurangan gizi. Penelitian menunjukkan bahwa hampir setiap bagian dari tanaman kelor memiliki khasiat penting yang dapat dimanfaatkan dalam beberapa cara. Berikut penuturan dari Dr. Saidul Akbar mengenai dahsyatnya manfaat daun kelor. Tubuh kita ini, sekalian, kalau dibongkar, katakanlah dilihat seperti apa, maka isinya itu cuma elektron aja. Tapi sebelum masuk ke elektron, kita akan bicara gen. Gen tubuh kita itu bahan bakunya adalah asam amino. Apa asam amino? Atau mungkin bagaimana kita bisa mendapatkan asupan asam amino yang terbaik yang Allah ciptakan? Ada satu jenis produk ciptaan Allah yang paling baik asam aminonya. Produk ini sering kita dengar dan sering kita dapatkan, dan banyak orang tidak tahu bahwa dia mengandungi banyak sekali kebutuhan asam aminonya manusia. Produk itu namanya apa? Madu. Jadi madu itu mengandung banyak sekali komponen-komponen yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi ada lagi yang lebih luar biasa. Ada satu tumbuhan di negeri ini yang Allah ciptakan yang penuh dengan kandungan asam amino yang sangat-sangat lengkap, dan kemudian ditambah lagi dengan lemak yang ada pada tumbuhan tadi itu. Lemaknya sama juga dengan lemak yang ada pada minyak zaitun, ditambah lagi dengan satu kandungan yang ada pada tumbuhan tadi yang bisa berperan sebagai anti kanker, namanya selenium. Tumbuhan ini namanya apa? Kelor. Jadi daun kelor itu dia punya minyak atau lemak yang sama dengan minyak atau lemak yang ada pada minyak zaitun. Dia punya hampir 20 jenis asam amino. Dia punya apa tuh namanya? Mineral ya, yang bisa berperan untuk mencegah kanker. Dan kelor ini bisa Anda pergunakan untuk melakukan satu terapi yang namanya terapi balur. Catat ya. Caranya gimana? Caranya begini. Balur. Jadi Anda ambil daun kelor. Jadi gini, bagian tubuh kita nih yang paling terpapar dengan polusi atau polutan apa? Kulit, ya kan? Dan kulit itu dia masuk semua berbagai macam hal-hal yang polutan tadi. Caranya gimana? Caranya adalah kita membuat fermentasi menggunakan daun kelor. Ya, seperti apa caranya? Ambil daun kelor, ya. Kemudian taruh dalam wadah 1 liter air yang sudah dikasih ragi, ya, ragi atau bakteri Saccharomyces. Itu banyak yang jual. Kemudian boleh penuh, tapi berikan ruang udara juga untuk di wadah tersebut, buat ruang fermentasinya. Jadi 15 gram ragi Saccharomyces tadi, atau ragi tempe atau ragi tape,
atau 3 sendok makan ragi dalam 1 liter air, rendam dalam 12 jam dalam suhu kamar biasa. Lalu daun tadi setelah 12 jam itu apa ya namanya, waktu kita masukin tadi itu direndam-rendam, diremes-remes. Kebayang ya? Terus itu dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan terhindar dari sinar matahari sehingga proses fermentasi sempurna. Daunnya jangan kering, yang warnanya hijau yang masih banyak klorofilnya. Jadi terapi ini sebenarnya terapi yang bisa Anda gunakan bahkan buat orang-orang yang kanker. Badannya dibalur dengan kelor ya. Jadi itu salah satunya. Kenapa? Fermentasi ya, kelor tadi kan dia asam amino. Jadi ketika asam amino atau mungkin daun kelor tadi kita olah dengan menggunakan teknik fermentasi ya, maka dia bisa mengikat racun yang ada pada badan kita. Berapa kali balurannya? 2-3 kali seminggu ya. Mudah nggak? Sangat mudah. Termasuk ini juga bisa Anda lakukan pada anak-anak yang autis, bisa. Termasuk perempuan ya, banyak masalah di pencernaannya juga ya. Secara umum tuh badannya bisa dibalurin dengan itu. Dibalurin dengan itu tadi apa tuh namanya, kelor tadi. Yang menariknya, vitamin C pada daun kelor itu 7 kali lebih banyak daripada jeruk. Vitamin A nya 4 kali lebih banyak daripada wortel. Kaliumnya 3 kali lebih banyak daripada pisang. Kalsiumnya 4 kali lebih banyak daripada susu. Zat besinya 3 kali lebih banyak daripada bayam. Vitamin E nya 3 kali lebih banyak daripada almond. Dan mengandung 46 macam antioksidan, 20 jenis asam amino, protein dan tinggi dan kandungan klorofil. Itu kelor ya. Kalau nggak bisa bikin baluran, makan aja ya, dimakan aja kelornya. Jadi kenapa proses fermentasi itu lebih baik ya? Karena dengan proses fermentasi tadi ya, bahan-bahan yang ada pada si tadi kelor salah satu itu dia nyerap masuk ke dalam apa namanya, proses tadi lah, proses fermentasi tadi gitu, seperti itu kurang lebih. Terapi ini dikenal sebagai terapi namanya itu chelation. Chelation itu terapi ngikat logam berat ya. Bisa dilakukan di mana aja di bagian tubuh Anda. Dada, muka, bisa. Seluruh tubuh juga bisa. Ya. Indonesia ini kaya sekali bos dengan apa namanya, dengan produk-produk seperti ini, sangat kaya, berlimpah kita. Sayang kita tidak manfaatkan ya.